Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya pagi ini? Tetap semangat ya. Oke. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri tema, ketika hidup ini tidak masuk akal. Ketika hidup ini kita nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kejadian demi kejadian yang kita lalui, kita nggak paham. Kenapa ini terjadi? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bergumul, kita sedang berdoa, dan kita sedang bertanya kepada Tuhan. Gimana Tuhan masalah yang aku hadapi ini? Gimana pergumulan ini Tuhan? Piye carane? Bagaimana cara saya menghadapinya? Kita bingung, kita nggak tahu apa yang kita perbuat, kita sudah mencoba segala hal, kita sudah mencoba mengambil beberapa keputusan dan itu tidak berhasil. Dan mungkin saat ini kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi aku harus mengalami hal yang satu ini, mengalami masalah ini? Kita sudah berdoa, kita sudah sungguh-sungguh berdoa, tetapi masalah itu belum hilang. Bahkan kejadian berikutnya tambah membuat kita bingung, tambah membuat kita stres, mungkin ya, tambah membuat kita nggak bisa apa-ngapain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mengalami seperti ini? Atau kita sedang mengalami hal yang seperti ini? Saat ini mungkin hati kita sedang nggak karu-karuan, hati kita sedang kacau, bingung, kalut, dan sebagainya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kalau boleh saya katakan, tenang. Nah, tenang. Anda semua tidak sendiri. Ya. Kita semua nggak sendirian. Alkitab mencatat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang juga mengalami hal yang sama dan akan kita pelajari di pagi hari ini. Siapakah dia? Dia adalah Habakuk. Ya. Dia adalah Habakuk. Ya, hari ini kita akan pelajari sedikit tentang kitab Habakuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita belajar tentang Habakuk ini, kita akan lebih dahulu melihat latar belakang penulisan kitab Habakuk ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kitab Habakuk ini ditulis setelah masa pemerintahan Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini bisa dikatakan Raja Yehuda yang hebat. Pada masa pemerintahan ini, Yehuda mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa. Mereka dapat belajar Taurat Tuhan, mereka bertobat, mereka menghancurkan bukit-bukit penyembahan berhala. Yehuda mengalami masa-masa kejayaan pada saat itu. Nah, tetapi setelah kematian Raja Yosia, Yehuda hancur berantakan. Penerus-penerus Raja Yosia hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Membawa berhala lagi, kehidupan menjadi kacau. Dan saat itu Habakuk berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dengan doa yang doa yang sungguh-sungguh, mungkin kalau bahasa saya doa yang gerantes Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena sudah bingung. Habakuk berdoa. Dalam keadaan seperti itu wajar. Jika Habakuk berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu. Kita mau baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah doa Habakuk kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, berseru kepadamu. Ini sebuah, kalau boleh saya ngomong ini hampir putus asa. Mungkin sedikit protes, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi aku harus berteriak tetapi engkau tidak mendengarkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini doa yang cukup kenceng kalau saya membaca Habakuk ini, doa cukup kenceng
Karena dikatakan berapa lama lagi harus berteriak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi, kita mau loncat sedikit. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa jawaban Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apa jawaban Tuhan? Kita mau baca Habakuk 1 ayat 5 sampai 9. Habakuk 1 ayat 5 sampai yang ke-9. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bersama-sama apa jawaban Tuhan. Di ayat 5 sampai ayat 9 ini kita tadi baca. Jawaban yang Jawaban yang tidak masuk akal. Tadi Habakuk mintanya apa? Jawaban Tuhan apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Habakuk mengalami hal yang sudah tidak mengenakan di negerinya karena kerohaniannya negeri itu turun, banyak hal tercela, dia berdoa kepada Tuhan supaya katakanlah ada kebangunan rohani lagi. Jawaban Tuhan, nanti ada bangsa yang akan menindas kamu. Bahasa sehari-harinya begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau boleh saya katakan, Habakuk ini sudah tercepit di rumah sendiri, kemudian ketiban sesuatu yang dari luar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, di negerinya dia tercepit, datang bangsa lain untuk menyerbu, untuk menduduki bangsa Yehuda pada waktu itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tentu ini jawaban yang tidak diharapkan Habakuk. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalau kita berada di posisi Habakuk ini. Kita sudah berdoa untuk hal yang kita gumulkan, tiba-tiba datang sesuatu yang lainnya yang bikin kita terasa tertekan, bikin kita, dan itu adalah jawaban Tuhan, katakanlah seperti itu. Nanti kamu akan tak tekan lagi, katakanlah bahasa sehari-harinya gitu. Apakah kita enggak pusing Bapak Ibu? Apakah kita enggak stres? Masalah belum selesai ditambahi masalah berikutnya. Mungkin kita berkata, wah kok enggak masuk akal ya, saya sudah berdoa, sudah kenceng malah berdoanya. Jawabannya kok begini, tambah memberatkan kehidupanku, tambah memberatkan hatiku, tambah aku stres. Tuhan kok seperti ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin perasaan-perasaan itu yang akan kita alami seperti yang Habakuk alami. Kalau kita mengalami hal yang seperti Habakuk alami ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah kita mau lompat sedikit lagi ke bagian terakhir. Di akhir kitab ini, Habakuk mengatakan sesuatu yang lain Bapak Ibu. Kita mau baca, kita lompat ke Habakuk pasal 3 ayat ke-18. Habakuk 3 ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dikatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di bagian akhir kitab ini Habakuk tiba-tiba bersukacita yang luar biasa. Dikatakan di sini bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah. Kenapa Habakuk bisa merubah perkataannya dari yang tadinya protes, yang tadinya stres, yang tadinya wah gak enak pokoknya.
Tiba-tiba di bagian terakhir dia katakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang membuat Habakuk berkata demikian, Bapak Ibu? Dan kita akan pelajari di pagi hari ini 3 sikap Habakuk yang bisa membuat Habakuk bertahan di dalam masalahnya. Dan kita pun bisa bertahan di dalam masalah, kita mau belajar dari Habakuk ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari Habakuk. Yang pertama, 3 sikap. Sikap yang pertama dari Habakuk, yaitu menanti jawaban Tuhan tanpa bertanya kapan. Menanti jawaban Tuhan tanpa bertanya kapan. Kita mau baca terlebih dahulu, Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Habakuk 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Amin. Habakuk menanti, dia mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankan Tuhan. Dia menunggu jawaban Tuhan, menunggu jawaban Tuhan. Nah, saat menunggu jawaban yang dari Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habakuk mengambil sikap percaya bahwa Tuhan pasti beri jawaban. Tuhan pasti beri jawaban dan dia setia menunggu. Dia setia menunggu. Tanpa bertanya, kapan Tuhan menjawab? Enggak. Dia menunggu, dia menanti-nantikan jawaban Tuhan atas di dalam doa-doanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan dia menggambarkan di sini, dia menggambarkan penantiannya seperti seorang yang sedang menunggu kedatangan seorang. Dia membayangkan dirinya seperti prajurit yang berjaga-jaga di tempat pengintaian. Dikatakan di sini di menara pengintaian. Seseorang yang menjaga, seorang prajurit yang menjaga di menara pengintaian, dia harus fokus ke depan. Siapa yang datang itu? Dia nggak akan nanya, kapan ya datangnya musuh, kapan ya datangnya si itu. Dia nggak nanya, dia hanya bisa menunggu, dan menunggu. Oh, itu datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan terkadang ya, seringkali membuat perasaan ini gak enak. Perasaan ini menjadi kacau, menjadi kalau anak muda bilang menjadi galau. Nah, mungkin anak-anak muda yang sedang menunggu jawaban, anak muda sedang jatuh cinta mungkin kali ya, menunggu jawaban WhatsApp dari pacarnya, sudah di WA gitu, gimana kabarnya Beb, sudah makan belum? Enggak dijawab-jawab, lama enggak dijawab, 1 jam enggak dijawab, 1 jam enggak dijawab, serasa 1 bulan enggak dijawab pesan itu. Bingung, ini kemana, ini ada apa, bla 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 bla. Bingung, baru 1 jam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah sepuh, kalau mendengar ilustrasi ini mungkin sedikit senyum. Alah, gak ngerasa biyen aku surat-suratan, sesasi lagi trompo jawaban, ya kan? Dulu kan kirim surat lama banget, gak ada jawaban. Bagaimana perasaannya? Waduh, menunggunya tambah panjang 1 bulan. Kalau di luar pulau nunggunya tambah lama lagi. Bisa berbulan-bulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal menunggu ini, hati kita mungkin menjadi kacau. Bukan mungkin ya, pasti enggak teraduk-aduk lah. Ada cemas, ada khawatir, ada gak sabar. Semuanya jadi satu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu membuat yang namanya kita bimbang. Nah, saat menanti jawaban Tuhan, kebimbangan itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Keraguan itu menyusup di dalam hati setiap kita. Ya, seringkali kita tidak yakin Tuhan menjawab. Ya, kok suwimen, kok lama banget. Nah, itu artinya kita jadi ragu, kita jadi bimbang. Kalau Tuhan benar-benar mau menjawab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena saking lamanya enggak dijawab-jawab, kok ini terus. Akhirnya bertanya dalam hati mungkin, kapan toh Tuhan? Atau Tuhan, permisi bicara Bapak Ibu, Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh memperhatikan doaku enggak toh? Kok tambah gini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kebimbangan, kegalauan dalam hati kita membuat kita akhirnya membuat keputusan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada salah satu contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam kitab Samuel, satu contoh ini adalah Saul. Saul yang sedang menunggu Samuel. Kitab 1 Samuel pasal 13 kita baca ayat 8, ayat 10 dan ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 8, 10 dan yang ke-14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat bersama-sama bagaimana ketidaksabaran Saul dalam menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran mengakibatkan hal yang luar biasa. Mengakibatkan dia tidak lagi ditunjuk Tuhan menjadi raja. Ya, urapan raja hilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, Saul ini sudah menunggu 1 minggu, tinggal sebentar aja. Ya, sebentarnya cuman Saul nggak tahu sebentarnya itu kapan. Pokoknya hari itu Samuel mau datang. Nah, hari itu Saul sudah nggak sabaran. Karena apa? Karena masalah pasukan musuh sudah mulai datang, pasukan musuh sudah mulai kelihatan. Dia takut, dia bimbang, dia ragu, apakah kalau saya nggak nunggu, kalau tidak endang doa, mempersembahkan korban bakaran, nah nanti aku kalah. Padahal pesan Samuel yang harus melakukan korban bakaran itu. Dia tidak nunggu, nggak sabar menunggu. Padahal kurang beberapa, mungkin kalau bahasa saya kurang beberapa jam. Karena di sini dikatakan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Baru saja mempersembahkan, Samuel datang. Berarti kan hitungannya cuma jam ataupun menit, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena ketidaksabaran Saul, karena kebimbangan hati Saul akhirnya tidak diurapi menjadi raja. Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat menunggu yang membuat kita bimbang, membuat kita galau, membuat kita ragu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak tetap melihat Tuhan, kita akan mengambil keputusan yang salah di hadapan Tuhan, dan keputusan itu bisa membuat hidup kita semakin kacau. Tetapi kalau kita sabar di hadapan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kemenangan atau keberhasilan ada di tangan kita. Salah satu contoh lagi adalah Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau baca 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 25. 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada saat itu Daud sedang berperang melawan orang Filistin, dan dia tanya Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, yang ini bagaimana?" Tuhan jawab, "Gak usah maju, tapi kamu mundur, lakukan gerakan melingkar sampai ke belakang musuhmu, dan nanti di situ tunggu." Kalau bahasa saya, tunggu aba-aba dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud nurut. Padahal peristiwa sebelumnya, pada saat Daud tanya, "Tuhan, maju enggak?" Maju, peristiwa sebelumnya.
Daud tidak berpatokan pada peristiwa sebelumnya. Wah, kemarin saya tanya Tuhan suruh maju kok, sekarang saya tidak nanya Tuhan, tak maju aja. Enggak. Daud tetap tanya Tuhan. Dan Tuhan jawab, jangan maju, tapi mundur, lakukan gerakan melingkar. Daud nurut. Daud enggak protes. Daud menurut perkataan Tuhan, dia enggak maju, dia mundur, dia lakukan gerakan melingkar, dan Tuhan ngasih komando apa? Tunggu sampai ada bunyi derap dari pohon-pohon kertau. Daud nunggu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nunggu, dia enggak nanya kapan Tuhan, jam berapa derap pohon kertau, dari pohon kertau itu ada bunyi, saya bisa dengar. Enggak, nunggu. Namanya nunggu, yes, nunggu. Sampai derap dari pohon kertau itu bunyi kedengaran, baru dia menyerang. Hasil dari menunggu, memang tidak diceritakan berapa lama Daud menunggu, tetapi hasil dari menunggu ini, hasil dari ketaatan Daud adalah keberhasilan dan kemenangan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang pada saat kita menunggu jawaban Tuhan, kita menunggu itu berikutnya adalah bikin capek, bikin gak semangat. Bikin kita, mungkin apa ya, kalau kita menunggu hal-hal yang sepele gitu, bikin kita ngantuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kan? Bikin kita ngantuk, nunggu hal yang sepele bukan hal doa. Nunggu antrian itu bikin kita ngantuk, tekluk Bapak Ibu ya. Itu menunggu juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, terkadang menunggu jawaban itu kan juga bisa membuat kita capek, kita tidak semangat, kita tertidur, rohani kita tertidur, kita enggak doa lagi. Wah, sudah jawab Tuhan kok, ya wis lah. Kita enggak doa lagi, kita enggak hidup dekat dengan Tuhan. Kita tertidur, rohani kita tertidur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ingat peristiwa pada saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tidur. Ini Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38 sampai 46. Murid-muridnya tidur, mereka nunggu, tidur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan diceritakan di situ Tuhan Yesus bolak-balik, ya tidur lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka capek, mereka enggak semangat untuk nunggu dan mereka tidur. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa Yutikus. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kisah Rasul 20 ayat 9. Yutikus yang juga pada saat itu menunggu apa Bapak Ibu? Menunggu Rasul Paulus yang sedang khotbah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ngantuk, jatuh. Dari lantai atas ke lantai bawah. Padahal firman Tuhan sedang disampaikan. Dia nunggu apa? Nunggu firman selesai. Kapan toh firmannya enggak baru mungkin seperti itu. Karena apa? Sampai mengantuk berarti dia enggak nyimak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya boleh katakan seperti itu. Kalau kita permisi bicara, kalau kita dengarkan firman Tuhan, kemudian sampai kita ngantuk, berarti kita enggak nyimak. Kita nunggu, permisi bicara sekali lagi, kita nunggu kapan khotbahnya selesai. Kok randang barbar toyo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan benar-benar pada saat menunggu ini. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita berpikiran kapan khotbahnya selesai. Nanti bisa ngantuk dan bisa jatuh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang benar-benar menunggu Tuhan, orang yang benar-benar menunggu jawaban Tuhan, justru tidak capek. Tetapi dia akan mendapat kekuatan yang baru. Kita mau baca kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, di sini dikatakan mendapat kekuatan baru. Apakah tadinya dia tidak punya kekuatan, apakah tadinya dia punya kekuatan tapi sedikit, kecil. Pada saat dia benar-benar menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menanti Tuhan, menanti jawaban Tuhan, berarti kan baik-baik kita menaruh harapan kita, doa kita di dalam Tuhan, dan kita percayakan seluruh hidup kita ke dalam Tuhan. Pada saat kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, kita juga mempercayakan masa depan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu,
kita pasti akan mendapat kekuatan baru. Wong saya sudah naruh harapan saya, sudah naruh kepercayaan saya di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Pasti kita akan dapat kekuatan baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang saat kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat menunggu memang berat. Tetapi saat menunggu ini, mari kita tetap taruh harapan kita di dalam Tuhan. Kita enggak perlu tanya kapan Tuhan jawab. Kita enggak perlu tanya, tapi kita mau satu hal, kita taruh harapan kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti Raja Wali yang digambarkan juga di dalam Yesaya 40 ayat 31 nih. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, dia mengatasi badai. Benar-benar kalau terbang, dia ngadepi badai, dia enggak menghindari, tapi dia justru masuk ke dalam badai supaya apa? Supaya badai itu memberikan tenaga buat dia untuk naik, sampai dia berada di atas badai. Ini kan luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kekuatan yang seperti itu, kekuatan untuk menghadapi masalah, kekuatan untuk kita bertempur di dalam masalah itu bersama Tuhan, dan kita bisa mengatasi masalah itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Habakuk yang sudah kita pelajari di bagian pertama ini. Tidak bertanya kapan, tetapi Habakuk tetap menanti-nanti jawaban Tuhan dan tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Artinya Habakuk tunduk, punya sikap tunduk di dalam Tuhan. Tuhan ngomong tunggu, siap tunggu. Apakah kita seperti itu? Pada saat Tuhan ngomong tunggu, jawabannya nanti, tunggu. Apa kita ngomong siap Tuhan? Atau kita cari jawaban-jawaban yang lain? Kita tanya teman, kita tanya yang lainnya yang bukan pimpinan rohani kita. Ya hasilnya ya seperti Saul tadi. Bukan kemenangan tapi hal yang jelek terjadi. Nah sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita punya sikap yang pertama, tunduk kepada otoritas Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sikap Habakuk yang kedua, percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Kita mau, tadi kitab Habakuk diberi tanda Bapak Ibu, kita akan selalu balik ke sini. Kitab Habakuk pasal 2 ayat ke-3. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin. Saya kutipkan dari terjemahan lain di dalam bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan seperti ini, catatlah itu sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba, dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi, meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja, saat itu pasti datang dan tidak akan ditunda lagi. Habakuk percaya meski Tuhan memintanya untuk menaati karena dia yakin Tuhan pegang kendali di dalam hidupnya. Dikatakan, apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Habakuk yakin ini dalam kendali Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberi pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kepada siapa kita percayakan hidup ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jawabannya saya sudah tahu, tapi saya keep dulu. Kepada siapa kita percayakan hidup ini, Bapak Ibu yang? Ada 3 individu yang siap-siap, Bapak Ibu, hati-hati. Ada 3 individu yang siap-siap untuk untuk mengendalikan hidup kita, kalau boleh saya ngomong. Yang pertama adalah iblis. Kita mau baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, ini ayat hafalan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Berjalan berkeliling di sekitar kita, siap untuk menerkam kita, siap untuk menguasai kita. Iblis gunakan ketakutan, kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan. Itu yang di bahasa saya yang diulik-ulik sama iblis terus. Di dalam hati kita diulik-ulik terus sama iblis, diulik-ulik terus. Supaya apa? Supaya
dia bisa menguasai kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Dari hati kita, dari pikirannya kita dulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ingat peristiwa Adam dan Hawa pada saat jatuh dalam dosa. Kita sudah tahu ceritanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana iblis hanya bisa mengidik-idik, kalau boleh saya ngomong, mengidik-idik pikirannya Hawa pada waktu pertama kalinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bahasa saya sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun saat itu si ular, ya kan pada itu ular ya. Meskipun saat itu si ular punya tangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bisa memetik buah itu, buah yang dilarang untuk dimakan, dia nggak akan petik itu dan kasihkan langsung ke Hawa, nggak akan. Dia pakai cara ini, dan cara ini dipakai sampai sekarang, yaitu ngutik-ngutik pikiran kita. Pikiran kita tok yang diutik-utik sama iblis, sebenarnya itu saja, dan itu jurus selama yang dipakai iblis sampai sekarang. Cuman mengutik-ngutik pikiran kita, hati kita jadi ragu, kita jadi bimbang, kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Iblis nggak pakai cara yang lain, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak pakai. Tiba-tiba dia mak betuntuk gitu, wah kamu jangan percaya Tuhan, enggak. Kabutan buat iblis, pakai cara yang lama, yang enteng buat dia. Ngutik-ngutik pikiran kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai kita berbuat dosa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu tujuannya iblis, sampai kita tidak mengakui otoritas yang dari Tuhan. Jadi hati-hati. Pribadi yang pertama, individu yang pertama yang bisa mengendalikan hidup kita adalah iblis. Kemudian yang kedua adalah diri kita sendiri. Kita mau baca Galatia pasal 5 ayat 17. Oke. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Mungkin LCD-nya, PowerPoint-nya bisa diganti. Galatia pasal 5 ayat 17. Itu satunya lompat ke depan. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Pribadi yang kedua yang siap menguasai kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu yang siap. Diri kita sendiri. Loh kok bisa? Bisa. Karena ego kita yang menguasai kita, akhirnya kita jadi egois. Kita jadi egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, enggak mementingkan yang lain, termasuk enggak mementingkan Tuhan. Buat apa Tuhan-Tuhanan? Buat apa gereja-gerejaan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saya kalimat ini, dengar kalimat ini, saya ingat dulu ada pendeta yang mengatakan, kalau ada yang bilang, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan, lo itu benar. Lo kenapa? Iya, yang memang itu benar. Karena enggak Tuhan-Tuhanan, yang benar adalah Tuhan-Tuhan tenanan. Yesus Kristus. Enggak gereja-gerejaan, iya, gereja tenanan. Yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Ayo, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan teman-teman seiman. Kita jangan egois. Kalau kita mengandalkan ego kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sedang memberi porsi yang besar buat daging kita. Nah, jadi egois, gak butuh orang lain, gak butuh gereja, gak butuh teman-teman seiman, dan yang parah gak butuh Tuhan. Nah, hati-hati. Pribadi yang kedua, individu yang kedua yang siap untuk menguasai, mengendalikan hidup kita. Kemudian pribadi yang ketiga yaitu Tuhan Yesus. Kita mau baca Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Jika kita hidup oleh roh, di sini huruf besar, roh Tuhan, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh kudus, oleh roh Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kerinduan Tuhan untuk setiap kita, pribadi-pribadi setiap kita, Tuhan mau atur, Tuhan mau kendalikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Nah, pertanyaan saya tadi, kalau kita dipertanyaan kepada siapakah kita percayakan hidup kita, makanya saya tadi jawab, saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menjawab, kita mau percayakan hidup kita di dalam Tuhan, kita percayakan hidup kita di dalam Tuhan Yesus, yang pegang kendali dalam kehidupan kita, artinya kemanapun Tuhan bawa kita, kemanapun Tuhan suruh kita, kita harus taat dan nurut sama Tuhan. Nah, kapan Tuhan nyuruh kita? Kapan Tuhan beri perintah kepada kita? Melalui firman-Nya. Saat kita baca firman, saat kita dengarkan firman, saat itulah Tuhan sedang suruh kita untuk melakukan sesuatu, untuk menaati perintahnya. Pertanyaannya, apakah kita mau nurut sama Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hidup seturut sesuai dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita baca setiap hari hanya kita baca saja? Oh yang ngerti, ayat ini isinya ini, ayat ini isinya ini, ayat ini isinya ini. Bahkan kita hafal satu Alkitab. Apakah cuma itu? Enggak. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini satu paket tidak bisa dilepaskan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita tunduk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan mengendalikan hidup kita, melalui firman Tuhanlah kita bisa berjalan. Melalui firman Tuhanlah kita bisa hidup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itulah Bapak Ibu, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Maukah kita dikendalikan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang jawab sendiri, mau atau tidak? Kalau mau, hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke kitab Habakuk ini. Kalau kita baca lebih lanjut di Habakuk ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik tentang kedaulatan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Kita mau baca Habakuk, kembali lagi ke kitab Habakuk. Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayat Oke. Sebentar Bapak Ibu. Ayat 7. Ayat 7. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-7. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Kemudian ayat 10. Ayat 10. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca seluruh dari ayat 6 sampai perikop penghukuman atas penindas, 6 sampai 20, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana kedaulatan Tuhan, bagaimana Tuhan pegang kendali, Bapak Ibu. Yang tadinya Babel diizinkan Tuhan, orang-orang Kasdim diizinkan Tuhan untuk menyerang Yehuda. Bangsa ini kemudian juga dihancurkan sendiri oleh Tuhan. Karena apa? Bangsa ini tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu kita lihat, Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan manusia. Semuanya. Tuhan pegang kendali, termasuk kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pegang kendali. Ada satu peristiwa Bapak Ibu yang cukup, ini buat saya sedikit ketawa, yaitu peristiwa Yunus Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti ngerti, peristiwanya Yunus. Saat Yunus disuruh Tuhan, di bagian terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yunus protes dan sebagainya. Kemudian karena satu hal, dia protes karena kepanasan, kemudian Tuhan menumbuhkan pohon untuk meneduhkan, ya kan? Meneduhkan. Hari ini tumbuh pohon meneduhkan, besoknya pohon itu hilang. Hilang karena apa? Karena ada ulat yang menggerek pohon jarak itu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca Yunus pasal 4. Nah, artinya apa? Tuhan yang pegang kendali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan yang bisa menumbuhkan pohon dengan cepat, kemudian besok hilang. Bisa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang berdaulat atas seluruh dunia ini, termasuk kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, saat Tuhan belum memberikan jawaban atas pertanyaan setiap kita, mari kita tetap belajar sepenuhnya berharap pada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita.
Artinya kita percayakan lagi hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali. Kemudian bagian ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap Habakuk. Yang ketiga adalah terus mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Terus mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Kita baca Habakuk, kembali ke kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Ini adalah doa Habakuk. Ini tetap doa Habakuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada hal yang menarik. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dikatakan di sini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun kejadian itu benar-benar terjadi, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun yang mengecewakan, sekalipun itu tidak terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habakuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Habakuk menghadapi semuanya dengan apa ya? Dengan hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Dia enggak melihat terus-menerus, enggak melihat pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, zaitun yang mengecewakan, dia enggak lihat itu. Tetapi dia hanya melihat Tuhan saja. Dia hanya melihat Tuhan saja. Dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita, itu semua mendatangkan kebaikan. Ini ayat hafalan Roma 8 ayat 28. Mungkin buat kita, masalah itu sangat menyakitkan, membuat kita, seperti saya katakan tadi, panik, stres dan sebagainya. Tetapi buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah yang Tuhan izinkan, yang kita lihat, peristiwa yang kita lihat masalah itu tadi, kita menamai itu masalah, kita menamai itu kesusahan, kita itu menamai kesedihan, itu kita menamai kedukaan mungkin. Tapi buat Tuhan, itu adalah sesuatu yang akan membawa kita ke dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Kita mau baca, kitab Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bukan hanya itu saja, malah kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, melalui masalah yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan membuat masalah itu menjadi sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Ini kan kerinduan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menamai itu masalah, kita menamai itu kedukaan, seperti yang saya katakan tadi, menamai itu kesengsaraan. Tetapi Tuhan menamai itu adalah jalan menuju pengharapan di dalam Tuhan. Kerinduan hati Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita anak-anaknya, untuk kita tetap tinggal di dalam pengharapan Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah pelajari di pagi hari ini 3 hal ya, yang menjadi sikap Habakuk. Habakuk tidak bertanya kapan.
Habakuk tetap percaya Tuhan yang pegang kendali, dan Habakuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Masalah boleh datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masalah boleh datang dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan pun masalah boleh datang. Pasti datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam masalah yang kita hadapi, jika kita tetap mengandalkan Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap hidup di dalam menanti jawaban Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Kita mau baca Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati dengan berkat apa? Berkat yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan seperti apa? Saya nggak bisa jelaskan, tetapi berkat yang luar biasa. Saya yakin berkat yang luar biasa karena dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Habakuk kalau boleh saya katakan iman yang cukup ekstrim. Dan kita pun bisa memiliki iman yang seperti itu. Asalkan kita tetap dekat dengan Tuhan, kita tetap andalkan Tuhan, tetap percaya sepenuhnya pada Tuhan, biarkan Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Dan pada saat itu masalah dalam hidup kita tidak usah bertanya kapan masalah ini selesai Tuhan. Tapi kita tetap setia menunggu apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kita. Karena satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, ayat terakhir. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sangat jelas sekali Mazmur 37 ayat 5 ini. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Saat kita menghadapi masalah apapun itu, saat kita menghadapi kesengsaraan macam apapun itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita doa sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah seperti ini. Dan kita percayakan itu semuanya, seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak menolong kita, Tuhan akan bertindak menjaga kita, dan Tuhan akan bertindak membawa kita tetap berada di dalam rencana Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di siang hari ini membuat kita tetap semangat untuk menjadi pribadi-pribadi yang teguh pada saat kita menanti jawaban Tuhan. Kita mau nyanyi angkat satu pujian.